Belum lama ini, hitungan hari, saya bersama seorang muslim yang mengatakan kepada saya, kenapa sulit sekali sabar kepada istri dan anak-anak? Tipu daya iblis. Dia ingin merusak rumah tangga kita. Di dalam hadis yang sahih, iblis mengumpulkan bala tentaranya, suruh buat laporan. Kamu ngapain aja? Apa yang telah kamu lakukan? Dan tentara-tentara iblis mengatakan, saya telah berhasil membuat si fulan membunuh si fulan, saya telah berhasil membuat si fulan begini begitu, saya telah berhasil menggoda fulan sehingga fulan minum khamar dan yang lainnya. Kamu tidak berbuat apa-apa. Yang lain mana yang lain? Kamu sudah ngapain? Kamu sudah ngapain? Begitu ada yang mengatakan, saya sudah berhasil menggoda seorang suami dan istri, dan saya selalu membakar antara mereka sehingga sampai mereka bercerai. Sini. Luar biasa kamu, sini. Duduk di sini di samping saya. Hal yang paling dicintai oleh iblis apabila iblis bisa, tentara-tentaranya itu bisa merusak hubungan antara suami dan istri. Itu yang paling dia cintai. Kenapa? Dia tidak ingin kita bahagia. Orang kalau sudah rumah tangganya rusak, pintu maksiat terbuka luas untuknya. Kenapa? Dia ingin mencari kebahagiaan di tempat lain. Di tempat lain di mana kebahagiaan itu? Syukur-syukur kalau dia mencarinya ke pengajian. Karena ada juga orang pergi pengajian bukan karena ingin ngaji, ingin lari dari masalah di rumah. Jadi masjid ini tempat pelarian. Alhamdulillah. Kalau pelariannya ke majelis taklim, walaupun nggak baik-baik lah, nggak itu yang terbaik, harusnya duduk di majelis taklim untuk mencari ridho Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mendengarkan ayat Al-Quran. Tapi tak tertutup kemungkinan pergi pengajian bukan karena itu. Disemprot sama istrinya di rumah, keluar pergi ngaji gitu. Tempat pelarian. Mungkin ada di antara kita, Allah alam, enggak tahu juga saya. Tapi ada yang seperti itu. Alhamdulillah kalau pelariannya masih apa? Masih masjid. Tapi betapa banyaknya manusia yang ketika dia bermasalah di rumahnya larinya bukan ke masjid, nongkrong, warung, cari teman, diskusi, bukan diskusi, cerita dan semacamnya. Pintu maksiat terbuka luas. Dan kekuatan umat Islam berada di rumah tangga. Rumah tangga umat Islam bagus, Islam bagus. Rumah tangga umat Islam bobrok, Islamnya bobrok. Oleh karena itu kenapa Nabi begitu serius mengurus rumah tangga, mengajarkan bagaimana cara berumah tangga, mempraktekkan rumah tangga yang terbaik agar ditiru, agar kekuatan Islam itu terjadi. Rumah tangga apabila baik akan mendatangkan orang-orang yang akan berbuat terbaik untuk negerinya, untuk masyarakatnya, untuk agamanya terutama, untuk bangsanya, untuk negaranya. Tidak akan lahir pahlawan-pahlawan hebat kecuali dari ayah dan ibu yang mendidiknya dengan baik. Maka ketika akan berumah tangga atau sedang berumah tangga, terlihat kekurangan istri, sadari, ya memang begitu, dia kan manusia. Karena kalau tidak begitu, walaupun kesalahan kecil kita akan besar-besarkan. Kenapa dibesarkan? Karena yang kecil itu terulang lagi, akhirnya numpuk jadi besar. Harusnya kesalahan kecil dimaafkan. Maafkan kesalahan. Kekurangan dia maafkan, fahami bahwa itu kekurangan dia, maafkan. Kalau sudah maaf itu artinya apa? Tak tersisa di dalam hati, semuanya hilang. Itu dia maaf. Kadang-kadang kita mengatakan maaf, kita sudah maafkan 90%. 10%-nya masih kita sisakan di sini. Kejadian lagi, maafkan, iya saya maafkan. 90% yang dimaafkan, 10%-nya tetap disimpan. Akhirnya 10% ini numpuk sampai titik di mana dia meledak. Anda menikahi manusia. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Maka Allah menyuruh kita dalam rumah tangga sabar atas kekurangan istri, sabar atas kekurangan suami. Karena nggak mungkin kita akan mencari seorang lelaki yang sempurna seperti Rasulullah SAW, tanpa cacat, tanpa kurang. Nggak mungkin. Sebagaimana tak mungkin mencari wanita yang tanpa cacat dan tanpa kurang. Akan ada masanya di surga insya Allah.